Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, hari Senin 8 September 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada Kitabul Iman. Maka kita masuk kepada hadis dari Kitabul Iman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Abdullah ibn Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Narrated from Abi Hurairah, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, faith, keimanan, consists of more than 60 branch, bahwa iman itu dia terdapat cabang-cabang sekitar bid'u wasituna syu'batan, sekitar 60 lebih dari cabangnya. Kalimat bid'u dia dimutlakkan jumlah antara 2, yakni 3 sampai kepada 9. Jadi bisa kita artikan bid'u 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 60. Jadi mulai dari 63 sampai 69 dinamakan bid'u wasitun. Maka jika ditanya kamu punya berapa dari ayam, punya 20 lebih, berarti bid'u wa isrun. Nah, 20 lebih bisa 24, 25, 26 dinamakan bid'u. Maka di sini al-iman bid'u wasitun. Maka keimanan itu cabangnya sangat banyak. Di hadis ini disebutkan bid'u wasitun, lebih dari 60. Kemudian disebutkan wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah sebagian dari iman. Maka hadis ini barakallahu fikum telah kita lewati di Sahih Muslim. Maka dari kenikmatan Allah berikan kepada kita mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang Kitabul Iman, setelah selesai dari Kitabul Ilm, juga kita masuk di Sahih Muslim Kitabul Iman. Sehingga di sini kita mengetahui hadis ini apa? Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sekarang, dan di Muslim telah kita lewati. Maka hadis ini muttafaqun alaih. Dan tentunya riwayat Imam Al-Bukhari itu nanti akan terulang-ulang. Maka di sini dia hanya memberikan iman itu di atas dari 60 cabang, dan malu cabang dari iman. Maka di riwayat yang lain disebutkan iman itu demikian dan demikian 70, bukan 60 tapi 70 lebih. Kemudian disebutkan a'laha, yang paling tinggi dari keimanan, syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menjauhkan apa-apa yang membahayakan saudaranya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ini lafaz yang muttafaqun alaih. Maka di sini Imam Al-Bukhari meringkas, namun yang menjadi poin cabang dari keimanan di atas 60. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, seseorang beriman itu, iman itu mempunyai cabang-cabang. Ada yang paling puncak, ada yang paling rendah, dan dari macam-macamnya itu rasa malu adalah sebagian dari iman.
Maka rasa malu itu jangan ada yang mengejek. Ah, dasar kamu malu-malu kucing misalnya. Jangan ada orang yang mengejek. Orang yang mempunyai rasa malu bagus. Karena kalau dia tidak malu, bisa dia berbuat kemaksiatan kepada Allah dan dia tidak malu. Dan dia berbuat keonaran kepada manusia bahkan terang-terangan cuek. Dan ini sesuai dengan hadis fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Maka jika kamu tidak mempunyai rasa malu, kamu akan berbuat apapun, bahkan dibenci, diejek oleh kaum muslimin yang lain, kamu tidak peduli. Karena apa? Karena tidak ada rasa malu. Namun rasa malu pada seseorang mau berbuat demikian malu dilihat orang, apalagi berbuat yang haram. Kalau hanya sekedar akhlak yang melarang, jangan tertawa keras seperti itu. Emang nggak boleh? Nabi juga dulu di hadis tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya tapi kan malulah sama orang. Ah, cuek aja misalnya. Maka seperti ini malunya dia dari segi adab, akhlak tidak apa-apa, bagus, menyebabkan dia terjauh dari perkara-perkara seperti itu. Maka kenapa orang bisa jadi, maaf para pejabat, korupsi 1 miliar, 1 triliun, 200 triliun. Di saat datang reporter cuek, tersenyum. Saya yang paling heran, kok bisa tersenyum? Bahkan seperti tersenyum dan memberikan salam. Kok nggak malu? Padahal dia sudah diborgol dan sudah memakai baju rompi. Biasanya orangnya sekarang diganti jadi pink, tulisan belakangnya tahanan. Maka masih senyum terus memberikan salam. Padahal dia rampok. Alhasil yang tidak mempunyai malu ya seperti itu. Maka di sini dari segi matan, alhamdulillah telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu di Sahih Muslim juga. Adapun dari segi sanad, maka haddatsana Abdullah bin Muhammad, maka dohirnya di sini sanad Imam Al-Bukhari sangat turun. Maka berapa rijal di sini? Abdullah bin Muhammad, dohirnya Ibnu Abi Syaibah, yang mana dia Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah masyhur imam muhaddis dan dia di tabaqah yang ke-10. Maka dia adalah Al-Kufi dan masyhur, mempunyai banyak kitab, di antaranya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Maka dia namanya Abdullah Ibnu Muhammad. Maka telah disikohkan oleh para ulama. Bahkan berkata Abu Zur'ah, ma ra'aitu ahfad min Abi hu. Dan kemudian meriwayatkan dari Abu Amir Al-Aqdi. Maka Abu Amir Al-Aqdi namanya adalah Abdul Malik ibni Amr. Dan Al-Aqdi min Ain, Al-Aqdi Al-Basri, dari Basrah. Maka dia fi tabaqah at-tasi'ah. Lihat, dari rawi ke rawi hanya turun 1 derajat. Fi tabaqah at-tasi'ah. Maka dia di tabaqah yang ke-9. Maka sanadnya di sini nazil. Dan dia adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh para ulama. Bahkan Nasai mengatakan sikotun ma'mun, dan Nasai minal mutasyaddidin, dan mengatakan sikotun ma'mun, menunjukkan orang ini ada sesuatu. Maka Ibnu Ma'in mengatakan sikoh. Maka Abdul Malik ibni Amr, Abu Amir, rawi yang sikoh. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal dia juga rawi yang thiqah fi tabaqah ats-tsaminah. Lihat, setiap rawi turun satu. Mulai dari Ibnu Abi Syaibah tabaqah ke-10, turun kepada
Al-Aqdi tabaqah yang ke-9. Turun kepada Sulaiman ibnu Bilal, dia tabaqah ats-tsaminah. Masih itba'ut tabi'in. Kepada 3 rawi masih itba' at-tabi'in. Adapun Sulaiman ibnu Bilal, maka dia rawi yang thiqah juga. Dithiqahkan oleh para ulama. Berkata Ibnu Adi thiqah. Dan juga berkata An-Nasa'i thiqah. Dan juga Ya'qub ibnu Syaibah dan juga Yahya ibnu Ma'in mensiqahkannya. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Dinar. Maka Abdullah ibnu Dinar juga seorang imam. Dan Abdullah ibnu Dinar dia di tabaqah ke-4. Maka di sini mulailah naik dari tabaqat, di mana tadi Sulaiman ibnu Bilal di tabaqah yang ke-8 dari itba'ut tabi'in meriwayatkan ke Abdullah ibnu Dinar tabaqah yang ke-4. Dan Abdullah ibnu Dinar rawi yang thiqah juga. Bahkan bisa kita katakan di atas derajat thiqah. Maka Ahmad ibnu Hanbal memujinya mengatakan thiqatun mustaqimul hadis. Maka kalimat mustaqimul hadis dia di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abi Saleh. Man Abu Saleh? Dakwan As-Samman, dan dia di tabaqah yang mukhadram. Maka meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka lihat berapa sanadnya di sini: Abdullah ibnu Muhammad, Abu Amir, Sulaiman ibnu Bilal, Abdullah ibnu Dinar, Abi Saleh, Abi Hurairah. 6 sanad. Maka ini menunjukkan bahwa di sini sanadnya yang turun ada 6 rawi. Dan biasanya Imam Al-Bukhari juga 7 rawi, lebih banyak. Namun di sini ada 6 dikarenakan kebanyakan dari rawinya tadi Abdullah ibnu Muhammad tabaqah ke-10, Abu Amir tabaqah ke-9, Sulaiman ibnu Bilal tabaqah ke-8. Baru mulai naik Abdullah ibnu Dinar tabaqah ke-4. Inilah yang menyebabkan sanad ini menjadi agak turun. Apa ini yang bisa kita berikan? Fal yusammi